Kunak chamiato levinis. Aku tidak bisa. Iran menantang Amerika Serikat untuk campur tangan dengan ribuan orang dilaporkan tewas dan kamar mayat penuh sesak di Teheran. Parlemen Iran baru saja menarik garis merah. Mereka mengancam akan menghancurkan pangkalan Amerika Serikat jika Presiden Trump ikut campur. Lalu, hanya beberapa jam setelah itu, Presiden Iran sendiri menyerukan perang saudara dan memerintahkan para loyalisnya untuk membunuh para pengunjuk rasa. Tapi di jalanan, rasa takut itu sudah hilang. Para pengunjuk rasa melawan balik, dan mereka baru saja menyingkirkan seorang komandan IRGC berpangkat tinggi dalam aksi balas dendam mereka. Berikut kabar terbaru tentang ledakan kekerasan di dalam Iran. Sudah lebih dari 72 jam, jadi lebih dari 3 hari, sejak internet Iran dimatikan dan protes sama sekali tidak melambat. Semakin sulit untuk mendapatkan detail tentang apa yang terjadi di dalam negeri. Namun berdasarkan video yang kami terima dari pengguna yang memiliki Starlink, kami melihat bahwa para pengunjuk rasa masih terus turun ke jalan setiap malam. Hal ini terjadi meskipun pasukan Iran sekarang menggunakan peluru tajam dan pejabat Iran secara terbuka menyerukan kematian. Siapapun yang berada di jalanan, para pengunjuk rasa menyadari bahwa ini adalah saatnya atau tidak sama sekali. Karena semua ini, jumlah pembunuhan meningkat drastis sejak internet dimatikan. Perkiraannya masih sangat bervariasi karena pemadaman, tapi kita tahu jumlah kematian sekarang sudah mencapai ribuan. Karena itu kemarin kita melihat laporan tentang Amerika Serikat yang sudah membahas opsi untuk terlibat di Iran. Kita tidak tahu persis apa yang mungkin terjadi, tapi kita tahu parlemen Iran tidak senang dengan pembahasan-pembahasan ini. Itulah sebabnya Ketua Parlemen Iran atau pemimpin parlemen sekarang mengancam pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Silakan dengarkan. Saya punya nasihat untuk Presiden Amerika Serikat yang berkhayal. Berhati-hatilah agar nasihat yang Anda terima tentang menyerang Iran tidak sama dengan konsultasi yang membuat Anda mengklaim bahwa Mashhad telah jatuh. Agar Anda tidak salah perhitungan. Ketahuilah bahwa jika terjadi serangan terhadap Iran, tanah-tanah yang diduduki, Israel, serta pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut akan menjadi target sah kami. Saya tidak bisa. Dan dengan semua pengakuan jelas yang telah Anda buat tentang menyerang Iran, kami tidak akan membatasi diri hanya pada reaksi. Kami akan bertindak berdasarkan tanda-tanda ancaman. Penting untuk menyampaikan ini kepada Anda dan sekutu Anda di wilayah ini agar tidak terjadi salah perhitungan. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesalinya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kematian untuk Amerika Serikat. Sekarang, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa hanya 2 hari yang lalu kita mendapat laporan bahwa keluarga pria ini sebenarnya sedang memohon kepada pemerintah Prancis untuk visa politik. Dia ingin suaka politik karena apa yang terjadi di dalam Iran. Lihatlah ini. Keluarga ketua parlemen Iran dilaporkan telah mencoba mendapatkan visa melalui seorang pengacara yang berbasis di Paris. Kami juga tahu bahwa keponakan mantan presiden juga telah berusaha melarikan diri dari negara itu bersama dengan banyak pejabat Iran lainnya. Dan sekarang, ketua parlemen yang sama sedang mencoba memulai perang dengan militer terkuat di dunia. Benar-benar delusi. Dan sepertinya dia bukan satu-satunya yang berilusi. Pejabat Iran lainnya mengatakan bahwa Iran seharusnya menangkap Presiden Amerika Serikat Trump, seperti bagaimana Amerika Serikat menangkap Maduro, katanya. Dan saya kutip bahwa setelah komentar terbaru Trump, operasi apapun di dalam wilayah Amerika Serikat pasti diperbolehkan, terutama terhadap pejabat Amerika dan mereka yang terkait dengan mereka. Iran sebaiknya memperlakukan Trump seperti Trump memperlakukan Maduro. Trump harus menanggung akibat, baik selama maupun setelah masa jabatannya. Saya pribadi berharap Trump bisa ditangkap sekarang. Disinilah penting untuk diingat bahwa rezim Iran sebenarnya telah mencoba membunuh Trump beberapa kali.
Selama musim pemilu sebelumnya, pemilu yang berlangsung pada tahun 2024 Iran benar-benar berusaha memastikan Trump tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pemilu tersebut. Jadi saya tidak akan terkejut jika Amerika Serikat benar-benar terlibat dalam protes ini dan entah bagaimana membantu para pengunjuk rasa untuk menggulingkan rezim tersebut. Selanjutnya, kita akan mendengarkan Jenderal David Petraeus menjelaskan bagaimana Amerika Serikat bisa terlibat, karena ada banyak pilihan. Meski Amerika Serikat tak ingin menurunkan pasukan, dengarkanlah. Nah, ada banyak pilihan. Anda bisa mulai dari jalur diplomatik dan informasional. Ya, cukup Merkel piringan Starlink di lapangan sudah membantu mereka berkomunikasi satu sama lain dan dengan dunia luar. Mungkin ada berbagai sanksi ekonomi terhadap individu atau kemampuan Iran mengekspor minyak. Ada opsi kemanusiaan. Dan tentu saja, Ada banyak opsi militer. Saya juga mantan komandan Komando Pusat Amerika Serikat. Timur Tengah Raya merupakan komando tempur regional. Ya, yang sudah pasti telah mengembangkan berbagai opsi untuk dipertimbangkan oleh presiden dan pihak lainnya. Ya, bisa saja terjadi serangan ke markas besar pasukan keamanan. Organisasi-organisasi yang dengan kekerasan menumpas protes-protes ini, demonstrasi-demonstrasi ini yang telah membunuh banyak orang dalam jumlah yang sangat besar. Dia bisa menargetkan kemampuan rudal yang mereka miliki, yang tentu saja sudah sangat rusak akibat serangan Israel terhadap Iran, dan yang diakhiri dengan serangan Amerika Serikat. Pengeboman besar-besaran juga. Mereka telah berusaha membangun kembali persenjataan rudal tersebut yang akan berguna. Itu bisa mencegah beberapa aksi balasan yang mungkin menjadi perhatian lagi. Sejumlah aktivitas berbeda yang tidak memerlukan pasukan di lapangan, banyak diantaranya bahkan bisa dilakukan dengan sistem tak berawak, rudal jelajah, dan sejenisnya. Meliput aksi protes di YouTube sangat berisiko karena YouTube sering membatasi video semacam ini. Jadi kalau bisa, tolong bantu kami dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Itu benar-benar sangat berarti sekarang. Kemarin, kami melihat para komandan Centecom meminta Presiden Trump untuk lebih banyak waktu. Artinya mereka butuh lebih banyak waktu untuk mencari tahu bagaimana mereka bisa terlibat atau mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan di dalam Iran. Kami tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, tapi kami tahu mereka meminta waktu. Dan hari ini, kami melihat laporan bahwa Trump dijadwalkan akan diberi pengarahan pada hari Selasa tentang opsi-opsi spesifik untuk merespons protes nasional di dalam Iran. Semoga kita segera mendapat keputusan terkait hal itu. Sambil menunggu, pembantaian di Iran tampaknya masih berlangsung. Pasukan keamanan membunuh ribuan orang setiap malam. Lihatlah video di layar Anda. Itu berasal dari sebuah rumah sakit di Teheran, Iran. Di layar, Anda bisa melihat orang-orang yang telah dinyatakan meninggal. Jenazah-jenazah itu diangkut ke rumah sakit menggunakan truk bak terbuka. Dan orang-orang diminta untuk mencari melalui gambar-gambar ini di televisi untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Dalam satu video yang berdurasi sekitar 6 menit, kita bisa melihat ada setidaknya 200 jenazah yang diperlihatkan. Satu-satunya alasan kita memiliki ini semua berkat Starlink, dan saya hanya ingin mengingatkan semua orang lagi, ini hanya dari satu video di satu wilayah. Bayangkan tindakan rezim di seluruh negeri. Beberapa kesaksian langsung dari dokter dan tenaga medis Iran sangat mengerikan. Seorang tenaga medis dari Teheran mengatakan kepada British Broadcasting Corporation bahwa ada tembakan langsung ke kepala anak-anak muda, juga ke jantung mereka. Sementara itu, dokter mengatakan bahwa sebuah rumah sakit mata di ibu kota telah masuk ke mode krisis. Situasinya begitu parah sehingga kamar mayat dan rumah sakit tidak dapat menampung jenazah yang datang kepada mereka. Itu berarti pihak berwenang mengambil jenazah-jenazah tersebut dan kemudian memeras keluarga mereka. Jika mereka ingin jenazah itu kembali, mereka meminta 6 miliar rial sekitar $7.000 hanya untuk melepaskan jenazah agar bisa dimakamkan. Sangat mengerikan membacanya. Sekarang, Komandan Iran tampil di televisi pemerintah Iran dan membandingkan para pengunjuk rasa dengan Islamic State of Iraq and Syria. Mereka mengatakan bahwa para pengunjuk rasa ini pantas mati karena mereka dianggap sebagai perusuh murni. Dengarkan saja. Sebuah gerakan yang benar-benar merusak, Yiktosiaham, muncul ke permukaan yang memiliki organisasi khusus dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan protes ini, yang mengaku benar dalam isu-isu ekonomi.
Shyaham yikto Shyaham. Dan mereka menggunakan platform ini dan mulai melakukan perilaku keji, termasuk membunuh orang atau membakar beberapa orang. Yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan Islamic State of Iraq and Syria, misalnya menangkap seseorang, memasukkannya ke dalam kandang, lalu membakarnya, atau memenggal kepalanya. Hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh orang yang memprotes masalah ekonomi. Shyaham yikto. Beberapa komandan kini mendapat karma yang layak. Kolonel IRGC Mahidrahimi dibunuh demonstran anti-rezim. Dia bertanggung jawab atas penembakan dan pembunuhan sekitar 10 orang oleh IRGC di Malik Shahi pada 3 Januari. Media pemerintah Iran awalnya mengklaim dia meninggal akibat kebocoran gas di rumah. Namun sekarang diketahui bahwa para pengunjuk rasa berhasil mengidentifikasi tempat tinggalnya dan menghabisinya sebagai balasan atas perannya dalam pembunuhan puluhan pengunjuk rasa. Sekarang, saya ingin membagikan kesaksian saksi mata lain tentang situasi di Iran. Kita tahu internet sudah dimatikan. Namun satu hal yang tidak terlalu banyak dibicarakan orang adalah kenyataan bahwa bahkan penerbangan yang masuk dan keluar dari Iran telah berkurang secara signifikan. Semua maskapai besar, termasuk dari Timur Tengah, telah membatalkan seluruh penerbangan yang dijadwalkan. Satu-satunya penerbangan internasional yang beroperasi dijalankan maskapai Iran ke negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Dubai, Turki, dan Pakistan. Sekarang, sepertinya begitu. Seseorang yang baru-baru ini melakukan perjalanan dengan salah satu penerbangan ini membagikan pengalamannya tentang apa yang sedang terjadi. Ini terjadi setelah pemadaman internet sudah diberlakukan. Jadi ini benar-benar pernyataan yang sangat unik tentang apa yang sedang terjadi, jadi silakan simak. Saya berbicara dengan pelancong yang baru meninggalkan Iran. Jaringan seluler dimatikan dari malam hingga sekitar pukul 8. Pagi lalu aktif kembali keesokan harinya hingga malam hari. Fungsi intranet nasional tetap berjalan. Intranet pada dasarnya adalah internet lokal milik pemerintah. Anda tidak dapat terhubung ke situs web luar negeri manapun, tetapi Anda bisa terhubung ke situs yang disetujui pemerintah. Bagaimanapun, mari kita lanjutkan. Secara efektif, tidak ada cara untuk melakukan panggilan telepon ke luar negeri. Pada hari Kamis, jalan utama juga begitu ramai, sehingga awal dan akhir kerumunan tidak terlihat. Pada hari Jumat, kerumunannya jauh lebih besar, sampai-sampai orang-orang yang sudah keluar malam sebelumnya pun tidak bisa mempercayainya. Jumat malam, banyak wilayah di Teheran secara efektif berada di tangan masyarakat karena pasukan keamanan tersebar terlalu tipis. Dia mengatakan bahwa ketika Anda berbicara dengan orang-orang, mayoritas mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk mundur kali ini. Karena jika rezim berhasil melewati tahap ini, akan terjadi pembantaian. Remaja dan anak muda telah bangkit dengan kekuatan penuh. Keberanian mereka sungguh luar biasa. Kepemimpinan di jalanan secara efektif ada di tangan mereka, meski banyak orang paruh baya dan lebih tua juga tampak di kerumunan. Setiap jenis orang turun ke jalan, pegawai kantor, pedagang pasar, pemilik pabrik, buruh, pelajar, pensiunan, dan lainnya. Inilah alasan pasukan keamanan menjadi sangat brutal. Revolusi ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di kota utara yang dikuasai pemberontak dan revolusioner, pasukan keamanan menerapkan kebijakan bumi hangus. Mereka membakar toko dan tempat usaha sebagai hukuman bagi perusuh, menargetkan mata pencaharian orang-orang yang terlibat dalam revolusi. Di beberapa kota, situasinya benar-benar terlihat seperti medan perang. Pasukan keamanan melakukan segala cara agar orang-orang tidak bisa melakukan protes. Di sini, Anda bisa melihat cuplikan dari kota Mahat. Ini adalah sebuah kota di timur laut, yang dianggap sebagai kota paling suci dalam Islam Syiah. Dan sekarang, semuanya sedang terbakar. Penting juga dicatat bahwa pengunjuk rasa membakar berbagai benda. Mereka membakar gedung pemerintah yang terkait pejabat korup. Mereka membakar bus-bus yang digunakan oleh pasukan keamanan, dan tentu saja mereka juga menyerang markas IRGC. Rezim benar-benar kehilangan kendali. Itulah sebabnya kemarin Presiden Iran muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak kejadian itu.
Aksi protes benar-benar semakin besar, dan dalam komentarnya ini, dia pada dasarnya menyebut para demonstran sebagai teroris. Silakan dengarkan. Niat musuh dalam perang 12 hari itu adalah membuat negara dan bangsa kita menghadapi apa yang mereka sebut kekacauan. Sekarang mereka mencoba meningkatkan kerusuhan ini terkait dengan diskusi dan intervensi ekonomi yang sedang kami lakukan. Mereka melatih sejumlah orang baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka membawa teroris ke dalam negeri dari luar negeri. Mereka membakar masjid-masjid. Mereka membakar pasar dan perkumpulan di masjid-masjid Rasht. Dalam masyarakat yang memperlakukan budaya orang-orang ini seperti itu, apakah orang-orang Muslim akan menerima bahwa orang-orang seperti itu ada di masyarakat? Dan kemudian mereka membunuh seseorang dengan senjata api. Mereka membunuh beberapa orang dengan senjata yang sangat kuat. Sekarang mereka datang dengan senapan mesin. Mereka membakar beberapa orang. Mereka memenggal kepala seseorang. Mereka membakar sejumlah orang dalam api. Saat kamu mendengar berita ini, mereka bukan manusia dan tak layak di sini, Syaham. Ini salah satu argumen paling bodoh dari rezim Iran. Mereka bilang, tak ada Muslim sejati yang ikut protes karena Muslim sejati tak akan membakar masjid. Sebenarnya, pemerintah yang memakai masjid sebagai markas militer, IRGC, beroperasi dari masjid di banyak kota, sehingga masyarakat membakar beberapa masjid itu. Beberapa hari lalu, kita melihat ulama dan orang yang tergabung dalam rezim serta teokrasi agama mulai berbicara menentang Khamenei. Jadi mereka sebenarnya tidak bisa lagi memainkan kartu agama karena orang-orang dari semua agama menentang rezim teokrasi ini. Karena itu, Presiden menyalahkan Amerika dan Israel yang dianggap menghasut para revolusioner. Dia juga menyalahkan keluarga Iran yang tidak mendidik anak mudanya. Pada dasarnya dia menyalahkan keluarga, mengatakan, "Hei, kalian tidak menjaga anak-anak muda, dan itulah sebabnya mereka mati di jalanan." Silakan dengarkan. Anak-anak muda yang terhormat, kami meminta kalian untuk tidak tertipu oleh para provokator dan teroris ini. Berdasarkan analisis yang telah kalian buat di benak kalian, entah itu benar atau salah, dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sayangnya, beberapa masalah yang tidak diinginkan telah muncul bagi beberapa keluarga. Saya menyampaikan belasungkawa kepada semua orang yang dicintai dan kami berusaha melewati perjalanan ini dengan kekhawatiran seminimal mungkin. Saya memberitahu keluarga untuk mendidik anak-anak muda mereka agar tidak terlibat dengan teroris atau perusuh karena kekhawatiran mereka. Apakah mungkin membakar sebuah bank dalam satu malam, membakar mobil pemadam kebakaran, transportasi umum, masjid, pasar, dan rumah-rumah warga? Protes macam apa ini? Pengiriman profesional macam apa ini? Siapa yang menanamkan kebencian di hati orang-orang? Amerika dan Israel duduk di sana mengajari mereka pelajaran. Ayo, kita juga di sini. Orang-orang yang dulu menyerang negara dan membunuh pemuda serta anak-anak kita, kini memerintahkan mereka melakukan hal ini. Kamu pergi hancurkan itu, kami menyusul. Keluarga, tolong jangan biarkan anak-anak muda kalian terlibat dengan para perusuh dan teroris yang ada di luar sana membunuh orang. Protes, kami harus mendengarkan protes kalian. Kami harus menanggapi kekhawatiran kalian. Mari kita duduk bersama, mari kita bergandengan tangan. Sekarang, jika ada keputusan tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat akan mendukung para pengunjuk rasa, kami pasti akan memberitahu kalian. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Nama saya Sam, dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, bahkan jika tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering melakukan demonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi oleh YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan. Dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Business Basics. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs itu. Dengan cara itu,
Kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan. Kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Bergabunglah untuk menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.